Ini betul-betul gempa guys. Pertamina sukses bikin bahan bakar pesawat daripada minyak sawit. Serius? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Khairul Onggon. Kepada anda yang pertama kali datang channel ini, selamat datang dan selamat bergabung. Salam serumpun, salam damai, salam persahabatan daripada saya. Jadi apa kabar orang Indonesia, apa kabar orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei, walau di mana sekalipun anda berada, saya doakan semoga kalian diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. So guys, gempa guys, gempa. Ini berita gempa. Indonesia siap jadi raja minyak dunia guys. Pertamina sukses bikin bahan bakar pesawat dari minyak sawit. Wow, itulah yang kita nak react hari ini. Video daripada channel Jurnal 12. Berikan dukungan kalian kepada Jurnal 12 guys. Subscribe, like, komen dan share. Jadi tanpa melengahkan masa guys, jom kita teruskan reaction dan kita lihat bagaimana minyak sawit boleh dijadikan bahan bakar pesawat guys. Jom kita mulakan. 1, 2, 3. Jurnal 12. Halo maskapai, Pertamina mula produksi resmi. Indonesia sukses uji coba aftur berbahan minyak. Setelah biodiesel, kini Pertamina sukses uji coba bahan bakar bioaftur pada pesawat CN235-220. Bye-bye impor BBM. Bye-bye impor BBM. Indonesia berhasil melakukan uji coba penggunaan minyak sawit menjadi bahan bakar pesawat bioaftur J2.4. Oh, berjaya menjalankan uji coba minyak sawit Flying Testbed atau FTB pada Senin 6 September 2021 lalu. Bahan bakar bioaftur J2.4 merupakan bahan bakar campuran bioaftur yang dihasilkan dari bahan baku 2,4% minyak inti sawit atau Refined Bleached Degummed Palm Kernel Oil atau RBDPKO dengan menggunakan katalis. Ini adalah produk hasil kerjasama antara Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan PT Pertamina Persero. Program nasional bioaftur tersebut dijalankan secara konsorsium yang terdiri dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Bioenergi, PT GMF Airosia, PT Pertamina Persero, DKPPU, IMAA, DPN PKS, Legimas, dan PTDI di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Adapun ground test telah dilaksanakan selama 20 menit oleh tim uji PTDI yang dipimpin oleh Kapten Adi Budi di apron Hangar Aircraft Service PTDI, yang disaksikan oleh tenaga ahli Menteri ESDM bidang integrasi, koordinasi dan interface minyak dan gas bumi, Nanang Untung, dan Ketua Peneliti Katalis ITB, Subagio, serta Direktur Utama PTDI, Elvin Guntoro, dan Direktur Niaga Teknologi dan Pengembangan PTDI, Gita Ampriawan. Pesawat CN235-220 FTB yang diisi bahan bakar bioaftur J2.4 tersebut merupakan wahana PTDI dalam melakukan pengujian dan pengembangan hingga proses sertifikasi sistem baru sebelum diimplementasikan ke pesawat CN235-220 milik customer. Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PTDI, Gita Ampriawan, dalam siaran persnya mengatakan, dengan diberikannya kepercayaan dari konsorsium pengembang bioaftur J2.4 untuk menggunakan bahan bakar bioaftur di pesawat CN235-220 FTB diharapkan dapat mendukung pemanfaatan bahan bakar nabati di sektor industri kedirgantaraan dan dapat meningkatkan kemandirian energi, terutama kombinasi antara penggunaan aftur dengan kelapa sawit. Pelaksanaan ground test merupakan tahap terakhir sebelum dilakukan flight test. Rencananya akan dilakukan 2 kali flight test di minggu kedua bulan September 2021. Sebelum pesawat diterbangkan ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada tanggal 15 September 2021. Diterbangkan ke Gita Jakarta. juga mengungkapkan dari hasil pengetesan yang baru saja pihaknya laksanakan, yang pertama adalah start engine sebelah kanan yang menggunakan bioaftur J2.4, kemudian diikuti dengan start engine sebelah kiri yang menggunakan aftur Jet A1. Semuanya normal, tidak ada abnormality. Kemudian pihaknya melakukan power check dengan power pertama kali adalah flight idle dan secara bertahap dinaikkan sampai ke maksimum take off power. Setelah itu, yang terakhir dilakukan evaluasi respon engine saat akselerasi dan deselerasi. Disusul dengan perubahan secara cepat dari maksimum power ke flight idle, diikuti dengan slamming ke maksimum power. Kapten Adi Budi juga mengatakan dari semua tes yang dilakukan, respon engine semuanya normal dan tidak terlihat perbedaan dibandingkan saat menggunakan bahan bakar semua normal, respon hasil pengujian ground test dan flight test pesawat turboprop CN235-220 FTB dengan menggunakan bioaftur J2.4 ini kemudian akan menjadi data penting dan masukan bagi authority di Indonesia. Dalam hal ini Direktorat Kelaik Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atau DKPPU
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Indonesian Military Airworthiness Authority atau IMAA. Upaya implementasi bioaftur ini tentunya akan berdampak positif dalam pencapaian kontribusi EBT, di mana di dalam kebijakan energi nasional telah ditetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Diharapkan pemanfaatan green aftur di Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK, guna mengakselerasi pencapaian target EBT dalam bauran energi nasional sesuai PP nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional dan Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang rencana umum energi nasional. Wakil Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Budi Santoso Syarif menambahkan, dilansir dari laman Kontan, tantangan ke depan Pertamina tidak hanya mengembangkan green energy dari CPO atau sawit, tetapi juga dari sumber daya lainnya seperti algae, gandum, sorghum, dan sebagainya. Pertamina akan terus mendayagunakan segala sumber daya alam domestik untuk mendukung kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Sekarang ini, Pertamina terus berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di Indonesia dengan mengoptimalkan market yang ada dalam negeri karena cukup besar. Mengolah kelapa sawit menjadi bahan bakar memiliki TKDN atau total kandungan dalam negeri yang amat sangat tinggi dan berpotensi mengurangi defisit transaksi negara. Karena sawit adalah bahan baku domestik yang transaksinya dilakukan dengan mata uang rupiah. Dengan begitu akan berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian nasional. Freeport akan ngenjot. Ngenjot itu apa ya guys? Pengurangan impor BBM terus diupayakan. Bukti program Jokowi tekan impor BBM. Freeport ikut genjot penggunaan biodiesel 30% dalam operasionalnya. Indonesia kaya akan kekayaan alamnya, salah satunya ialah sawit. Indonesia terbukti menjadi penghasil sawit terbesar di dunia dan pengekspor sawit terbesar di dunia. Dengan kekayaan sawit yang melimpah, pemerintahan Presiden Jokowi dengan tegas untuk memanfaatkan olahan dari sawit tersebut untuk dikembangkan menjadi bahan bakar minyak. Ini merupakan langkah pemerintah untuk menekan impor BBM. Presiden Joko Widodo pun coba meredam penggunaan bahan bakar minyak atau BBM dengan pengembangan biodiesel secara berkala, menjadi jurus Presiden Joko Widodo untuk menekan impor BBM. Sejalan dengan program pemerintah tersebut, PT Freeport Indonesia atau PT FI terus berupaya untuk melakukan banyak hal dalam mengurangi jumlah emisi karbon di wilayah operasinya. Salah satunya dengan memanfaatkan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel hingga 30% atau B30 dalam operasional tambangnya. B30 merupakan program pemerintah yang mewajibkan campuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan PT FI telah menggunakan B30 sebagai bahan bakar untuk kendaraan berat di wilayah operasi. Adapun sejak 2020 hingga 2024, perusahaan akan menggenjot penggunaan B30 dari sekitar 7 juta liter per tahun menjadi lebih dari 100 juta liter per tahun. Dikatakan Tony dalam acara Indonesia Green Summit 2021 secara virtual pada Senin 26 Juli 2021, Tony mengatakan bahwa ini merupakan bagian renewable energy. Pihaknya sudah menggunakan biofuel untuk peralatan berat di daratan rendah. Freeport Indonesia juga membangun pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang memakai dual fuel, yaitu bahan bakar nabati atau biofuel dan gas. Sehingga hal ini akan sangat membantu dalam mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil. Freeport juga melakukan program reklamasi. Dalam 10 tahun terakhir, PT FI telah melakukan penanaman pohon kembali dengan luasan lebih dari 2.800 hektar. Sementara hingga semester 1 2021 ini pihaknya telah melakukan program penanaman pohon dengan luasan 400 hektar dari target tahun ini sebesar 2.000 hektar. Ia juga memaparkan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk merehabilitasi hutan di Jayapura dengan luasnya 3.800 hektar. Dan juga apabila dihitung karbonnya akan sangat banyak memberikan kredit karbon. Penggunaan B30 oleh Freeport ini merupakan salah satu dukungan kepada pemerintah agar masalah impor bahan bakar minyak bisa ditekan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM sebelumnya menyampaikan realisasi penyaluran program mandatori B30 hingga semester 1 2021 telah mencapai 4,3 juta kiloliter atau KL. Capaian tersebut tercatat 46,7% dari target penyaluran biodiesel yang ditetapkan pada tahun 2021. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE Kementerian ESDM, Deden Kusdiana mengatakan, program biodiesel ini telah memberikan manfaat ekonomi setara 29,9 triliun rupiah.
Angka tersebut terdiri dari penghematan devisa sebesar 24,6 triliun rupiah dan nilai tambah dari crude palm oil atau CPO menjadi biodiesel sebesar 5,3 triliun rupiah. Selain itu, implementasi biodiesel juga telah berhasil mengurangi emisi CO2 sebesar 11,4 juta ton CO2. Dedan mengatakan, penyediaan dan pemanfaatan B30 telah menempatkan Indonesia pada posisi terdepan di dunia dalam implementasi biodiesel. Pada tahun ini, alokasi biodiesel ditetapkan sebesar 9,2 juta KL. Hal itu didukung oleh 20 badan usaha bahan bakar nabati atau BUBBN yang mengikuti pengadaan FAME dan 20 BUBBN yang wajib mencampur BBM jenis biodiesel dengan BBM jenis minyak solar. Rata-rata serapan setiap bulan diperkirakan sebesar 766.000 KL. Sejak Januari hingga Juni 2021, capaian rata pemenuhan pemesanan pembelian atau purchase order bulanan mencapai 93,03%, dengan serapan terendah pada Januari dan tertinggi pada Juni 2021. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif melansir dari laman bisnis.com juga mengatakan salah satu upaya menghentikan impor BBM dilakukan dengan mendorong program kendaraan listrik sebanyak 2 juta mobil dan 13 juta unit motor pada 2030. Arifin menjelaskan bahwa upaya tersebut diharapkan dapat menggantikan konsumsi BBM sekitar 77.000 barel per hari, sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 7,23 juta ton CO2e atau ekuivalen karbon dioksida. Di samping itu, untuk mengurangi emisi dan impor BBM di sektor transportasi, pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel. Pada 2016, mandatori biodiesel 20% atau B20 diklaim telah berjalan baik. Untuk itu, mulai awal 2020 mandatori biodiesel ditingkatkan menjadi B30 yang berlangsung hingga saat ini. Untuk peningkatan ke tahap selanjutnya, Arifin mengatakan bahwa pada saat ini masih dilakukan uji coba oleh Lemigas sebagai institusi Litbang ESDM. Oke, habis sudah guys. Oke guys, itulah tadi video yang bertajuk Siap Jadi Raja Minyak Dunia, Pertamina sukses bikin bahan bakar pesawat dari minyak sawit. Memang sangat menarik dan berita ni memang sangat menggembirakan. Sebab apa? Sebab Indonesia akhirnya berjaya guys menguji pesawat terbang menggunakan minyak sawit ni guys. Bayangkan minyak sawit yang ditukarkan daripada bahan bakar memang terbaik. Hanya kepada Indonesia sebab berjaya memperbaharui tenaga sumber yang baru. Maksudnya daripada alam semula jadi ditukar kepada energi yang boleh diperbaharui, iaitu minyak sawit guys. Bila bahan bakar minyak sawit ini nanti akan digunakan sepenuhnya pada semua kenderaan sama ada di Indonesia ke ataupun seluruh dunia, mungkin serba sedikit akan membantu untuk mengurangkan pencemaran guys. Dan bagi saya ini adalah salah satu pencapaian yang sangat bagus bagi Indonesia. Tahniah Indonesia, saya suka video ni. Kepada yang menonton, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada Jurnal 12 guys. Channel Jurnal 12 ni subscribe, like, komen dan share guys channel ni guys, agar channel ini berkembang. Sebab channelnya, video-video dalam channel ini semuanya yang bermanfaat, menarik guys. So guys, itu saja untuk kali ini, sehingga kita berjumpa lagi pada video reaction yang akan datang. Saya Khairul Onggon, terima kasih, Assalamualaikum dan jumpa lagi, bye bye.